teman-teman. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Teman-teman, senang banget masih bisa bertemu dengan teman-teman dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hanya di Dalam Namanya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati setiap dari kami sehingga bisa hadir di sini dan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan-Mu agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan kami agar bisa mengertinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, di masa pandemi ini banyak di antara kita yang mengalami kesulitan. Entah itu kesulitan finansial ataupun mungkin kesehatan dan konflik keluarga. Nah, mari kita mendoakan teman-teman kita yang mengalami kesulitan tersebut dengan menyanyikan lagu doa kami.
satu tubuh, kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saat ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini, kami datang ke hadirat Tuhan, kami ingin memohon pada Tuhan, biarlah Tuhan boleh memampukan kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin setiap dari pribadi kami masing-masing yang ada di rumah kami ya Tuhan, biarlah kami memiliki fokus, biarlah kami boleh dengan serius mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu itu boleh memberkati kehidupan kami, dan urapilah kami ya Tuhan, baik yang mendengarkan yang ada di rumah maupun hamba-Mu yang berbicara. Biarlah semuanya ini boleh memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema kita hari ini adalah The Greatest Love. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman yang terkasih, berbicara tentang the greatest love atau kasih atau cinta yang terbesar, tentu menjadi topik yang tak pernah habis dibahas oleh manusia di sepanjang zamannya. Setiap tahun selalu ada lagu cinta yang baru. Setiap tahun juga ada kisah novel yang baru yang dibuat. Begitu juga puisi-puisi yang indah setiap tahun juga bermunculan. Bahkan juga film-film baru selalu mengandung tentang cinta kasih. Teman-teman, saya sempat menemukan dan membaca kisah tentang Taj Mahal. Taj Mahal adalah sebuah bangunan yang diakui oleh UNESCO sebagai 7 keajaiban terbesar di dunia. Bangunan Taj Mahal begitu besar, begitu indah, dan begitu megah kalau teman-teman lihat. Sehingga menjadi salah satu keajaiban dunia dan objek wisata dunia yang perlu untuk setiap orang kunjungi. Ketika saya membaca tentang sejarahnya, ternyata di balik semua kemegahan dan keindahan bangunan tersebut, Taj Mahal menyimpan kisah cinta yang begitu besar dari seorang raja yang bernama Raja Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz Mahal. Nah teman-teman, Taj Mahal dibangun oleh sang raja ketika ia berduka karena ia kehilangan istri yang ia cintai. Oleh karena raja ingin menunjukkan rasa cintanya kepada istrinya yang sangat besar itu, maka sang raja bertekad untuk membuat sesuatu tanda yang dapat melambangkan cintanya yang begitu dalam kepada istrinya tersebut. Caranya bagaimana teman-teman? Yaitu dengan membuat bangunan yang paling besar, yang paling megah, dan yang paling indah di zamannya pada saat itu. Bahkan ia rela menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan segala materi bangunan yang begitu terbaik, yang begitu mahal. Maka Taj Mahal dibuat selama 22 tahun, yang dibangun dengan 43 jenis permata di dunia, dan dibangun oleh 20.000 pekerja. Semuanya itu dilakukannya hanya karena cinta teman-teman. Dari kisah ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat gambaran tentang arti sebuah kasih secara umum. Kasih pada dasarnya adalah sebuah elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Ketika manusia memiliki perasaan kasih, kasih itu dapat menggerakkan manusia untuk melakukan apa saja untuk diberikan sebagai tanda bahwa ia mengasihi. Bahkan jauh lebih dari itu, kasih dapat membuat seseorang dapat mengorbankan segala-galanya di dalam hidupnya. Makanya, seseorang yang sedang jatuh cinta berpikir bahwa dengan memberikan yang terbaik, membuat sesuatu yang spesial, melakukan yang biasanya tidak pernah ia lakukan, bahkan ia berani mengorbankan sesuatu yang paling berharga kepada seseorang. Itu semua ingin dibuktikan bahwa ia memiliki cinta di dalam hatinya. Teman-teman, sama seperti Taj Mahal dibangun dengan begitu megah, begitu indah, dan pastinya dibuat dengan pengorbanan. Itu semua menjadi bukti bahwa ada cinta yang besar dari seorang manusia kepada manusia lainnya.
Begitu juga dengan Natal. Natal adalah simbol tentang merayakan kasih. Pada saat kita merayakan Natal, berarti kita sedang mengingat kembali tentang the greatest love. Atau tentang kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Kita manusia di bumi ini sebagai penerimanya tentu bersuka cita. Karena hadiah itu adalah hadiah dari surga yang teristimewa untuk seluruh manusia di muka bumi. Dan hadiah itu adalah kasih Allah dalam wujud anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, tentu kita setuju bahwa setiap manusia membutuhkan kasih. Dan setiap manusia mengharapkan kasih. Setiap manusia layak dikasihi dan pantas untuk dikasihi. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 ingin mengabarkan kabar cinta kepada kita. Yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, ayat ini tentu sangat familiar bagi kita semua. Bahkan ayat ini menjadi ayat pertama yang saya hafalkan di sekolah minggu. Teman-teman, Rasul Paulus, salah satu murid Yesus, adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus daripada murid-murid yang lain. Karena itu dalam tulisannya, di dalam kitabnya, ia banyak sekali menuliskan tentang ajaran-ajaran kasih Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 secara khusus, Yohanes ingin menunjukkan bahwa kasih yang terbesar itu dapat menunjukkan dan menggambarkan tentang banyak hal. Yang pertama, kasih yang terbesar berasal dari pribadi yang penuh dengan kasih. Teman-teman, dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, Yohanes memulai kalimat awalnya dengan perkataan, karena begitu besar kasih Allah. Dalam kalimat ini Yohanes memberi petunjuk kepada kita bahwa kasih yang besar berasal dari pribadi yang penuh kasih. Dan pribadi itu tentu saja adalah Allah. Karena Allah adalah pribadi yang penuh kasih, maka ia dapat memberikan kasih yang jauh lebih besar daripada kasih manusia. Dan kasih inilah yang disebut sebagai kasih agape. Bahkan Yohanes sendiri dalam tulisannya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan di ayat yang ke-16 mempertegas bahwa Allah itu adalah kasih. Yang berarti kasih adalah bagian yang melekat dan tak bisa terpisahkan dari Allah. Sama seperti matahari yang selalu menghasilkan rasa yang hangat dan rasa yang panas. Atau es kalau kita sentuh selalu terasa dingin. Dan kedua hal ini tidak dapat kita bisa lepaskan satu persatu. Demikian juga kasih tak bisa dipisahkan dari Allah. Jadi kasih yang terbesar memberitahu kepada kita bahwa kasih itu berasal dari Allah, pribadi yang penuh dengan kasih. Allah yang penuh kasih itu memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki hasrat yang begitu besar dan inisiatif. Bahkan kasih Allah itu bersifat mengejar untuk memberikan kasih yang begitu besar kepada manusia. Teman-teman, selain itu Yohanes juga ingin menunjukkan bahwa kasih yang terbesar itu diberikan kepada pribadi yang teristimewa. Kata-kata selanjutnya dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah begitu besar mengasihi dunia ini. Apa artinya teman-teman? Allah mengasihi dunia ini? Kalau kita melihat kata dunia dapat diartikan bahwa dunia itu mensimbolkan setiap orang. Jadi ketika Allah mengasihi dunia ini berarti di mata Allah, dunia atau seluruh manusia itu sangat istimewa. Termasuk saya dan teman-teman semua. Bahkan begitu sangat istimewanya, saya dan teman-teman di hadapan Allah, Allah itu menunjukkan kasih-Nya. Sama seperti di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, ini adalah kabar yang luar biasa bagi kita semua.
Kabar ini menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang dicintai oleh Allah. Bahkan secara khusus dikatakan sewaktu kita masih hidup di dalam dosa. Betapa istimewanya kasih Allah kepada kita, teman-teman. Dia memberikan itu justru ketika kita di dalam kehidupan yang penuh dosa. Di saat hidup kita bobrok dan tidak baik di hadapannya. Teman-teman, kasih ini tentu sangat berbeda dengan kasih yang ditawarkan oleh dunia 180 derajat yang seringkali kita temui sehari-hari. Biasanya kasih dilakukan dengan perhitungan dan pilih-pilih. Benar bukan? Kalau orang itu baik, kalau orang itu menyenangkan hati kita, kalau orang itu bisa memenuhi keinginan kita, kalau orang itu pintar, sependapat dengan kita, dan kalau orang itu berduit dan penampilannya oke, maka kita akan mengasihi dia. Tetapi jika sebaliknya orang itu tidak kita sukai, kita akan jauhi dia. Kita akan membuat perbedaan dengan dia. Dan kita akan menjaga jarak dengan dia. Dan kita juga memilih orang-orang itu. Dan kita melihatnya jika dia tidak punya apa-apa, kita akan menjauhi dia. Teman-teman, saat ini kita perlu menyadari bahwa kasih Allah menjadi kasih yang teristimewa karena diberikan Allah ketika kita masih hidup melawan Allah. Allah memberikannya ketika kita masih hidup hancur-hancuran di dalam dosa. Bahkan Allah memberikannya ketika kita tidak taat terhadap Tuhan. Itulah kasih yang terbesar. Kemudian hal yang dapat kita ketahui dari ayat ini adalah kasih yang terbesar itu dibuktikan melalui pemberian yang besar. Kasih yang terbesar itu dibuktikan melalui pemberian yang besar. Pada kalimat berikutnya dikatakan, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Teman-teman, kata mengaruniakan dalam kamus KBBI berarti pemberian sebagai tanda kasih. Sehingga kalimat ini dapat diartikan bahwa tanda kasih dari Allah adalah anaknya yang tunggal. Hal menarik yang perlu kita lihat adalah kata tunggal. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, berarti Allah harus merelakan satu-satunya kepunyaannya yang berharga untuk diberikannya kepada kita. Ketika saya coba membayangkan hal ini, jika saya berada di posisi seperti Allah yang harus memberikan satu-satunya yang saya miliki, apalagi itu adalah harga atau barang yang sangat berharga. Tentu saya akan lebih baik mempertahankannya, apa yang saya miliki itu, daripada memberikannya kepada orang lain. Atau jika diberikan pun, saya tentu akan memintanya dengan harga yang sangat fantastis untuk dapat melepaskan satu-satunya kepunyaan saya yang sangat berharga. Bukan begitu, teman-teman. Tetapi di sini kita dapat melihat karena Allah begitu besar mengasihi kita dan kita dipandangnya begitu spesial, maka Ia memberikan hadiah dari surga kepada dunia. Hadiah terbaik dan teristimewa sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Hadiah itu adalah Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Yesus memberikan kepada kita supaya setiap manusia yang terhilang dalam dosa bisa melihat bukti nyata Allah berinisiatif mengasihi orang berdosa supaya setiap orang yang mau menerima dan mau percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus mendapatkan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Dan bukti cinta Allah yang begitu besar dan yang begitu sempurna hanya dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus membuktikan kasih Allah yang begitu besar itu ketika Ia mengorbankan hidupnya di atas kayu salib demi engkau dan saya, pribadi yang begitu spesial di mata Allah.
Inilah kasih yang terbesar itu, yang termulia dan yang sempurna. Dan kasih yang besar itu tiada bandingannya. Seorang petugas operator kereta bernama John Griffith sedang bertugas menjaga pintu kereta di sebuah jembatan penyeberangan yang dapat dilalui kapal di bawahnya. John harus membuka jembatan ketika kapal besar lewat di bawah jembatan itu. Tetapi ia juga harus menutup jembatan ketika ada kereta api yang akan melintas di atas jembatan itu. Pada saat itu, anaknya bernama Greg berusia 8 tahun sedang bermain-main dengan begitu senangnya di sekitar tempat John bekerja. Menjelang siang hari dari kejauhan, terdengar suara kereta yang akan melintas. John pada saat itu sedang bersiap-siap untuk menutup jembatan tersebut supaya kereta yang akan melewatinya itu dapat melintasi jembatan itu. Tetapi dari kejauhan terdengar teriakan anaknya dengan suara yang begitu teriak, "Papa, papa, tolong aku, kaki aku terjepit." Ternyata saat itu ketika anaknya bermain, anaknya terjebak di gigi roda yang tempat untuk membuka dan menutup jembatan tersebut. Saat itu keadaan menjadi sangat kacau. John berada dalam tekanan. Wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya gemetar sambil berkeringat. Matanya saat itu mulai berkaca-kaca. Di dalam pikirannya terus berputar. Jika ia menutup jembatannya, maka ia akan kehilangan anaknya yang akan terhimpit oleh gigi-gigi roda jembatan itu. Tetapi di satu sisi John memikirkan jika tidak menutup jembatan, maka ada sekitar 400 orang di kereta yang akan menjadi korban. Saat itu suara sang anak semakin kencang menjerit meminta pertolongan ayahnya. Tetapi di saat yang bersamaan suara kereta juga semakin mendekat. Tentu ini bukan situasi yang sangat sulit teman-teman. Tentu ini bukan hal yang mudah. Mata John yang tadinya mulai berkaca-kaca, kini mulai mengeluarkan air mata. Nafasnya mulai terisak-isak, mengingat anaknya yang ia sayangi sedang berteriak minta tolong. Sambil memejamkan matanya, John menggenggam erat pegangan yang ada pada tuas di kantornya itu. Dan dengan hati yang hancur, John akhirnya menurunkan jembatan itu yang bertanda bahwa ia memilih mengorbankan anaknya yang ia sayangi demi menyelamatkan 400 orang yang ada di kereta itu. John bisa saja membiarkan kereta itu kecelakaan demi anak yang ia sayangi. Karena di dalam kereta itu mungkin saja ada orang-orang yang hidupnya begitu jahat. Ada orang yang hidupnya suka menipu. Ada orang yang kecanduan. Ada orang yang mabuk, ada orang yang marah. Dan berbagai orang yang begitu jahat di dalamnya. Tetapi John memilih untuk menyelamatkan mereka. Dan memberikan nyawa anaknya untuk banyak orang di kereta tersebut. Teman-teman, kisah ini menjadi refleksi untuk kita kembali mengingat kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang besar menunjukkan betapa kita dikasihi dan teristimewa di hadapannya untuk menerima anugerah keselamatan yang sebenarnya kita tidak layak. Seharusnya kelayakan kita adalah untuk mati di dalam hukuman maut. Tetapi Allah memberikan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan. Yaitu dengan cara membuka hati kita sebesar-besarnya untuk menerima kasih Allah yang diberikan kepada kita. Supaya kasih Allah itu hidup menggerakkan dan mengubahkan hidup kita untuk lebih taat dan mengasihi Tuhan.
Bahkan melalui setiap perbuatan dan perkataan dan pikiran kita bisa menunjukkan kasih Allah itu kepada sesama kita. Jadi biarlah kasih Allah itu kita terima, kita tunjukkan kasih itu kepada Allah, dan kita tunjukkan juga kepada sesama kita melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Dan yang kedua teman-teman, biarlah kasih Allah yang besar itu dapat kita bagikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan kasih dan keselamatan. Sehingga kasih Allah dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan kasih. Dan biarlah dalam momen menyambut Natal, kita dapat mengingat kembali makna Natal yang sesungguhnya. Ingatlah, merayakan Natal berarti kita sedang merayakan tentang kasih Allah yang besar kepada kita, yang Allah karuniakan melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal kepada kita. Biarlah di masa pandemik ini kasih itu juga hadir dan dirasakan di dalam keluarga kita dan di sekitar kita yang sedang membutuhkan kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita boleh hidup di dalam kasih Allah dalam menyambut Natal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kami. Di mana Allah begitu mengasihi kami sehingga kasih Allah yang besar itu diwujudkan di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus boleh lahir di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Kami sungguh bersyukur kami adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau mau mengasihi kami, orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Pada saat ini biarlah firman Tuhan itu boleh meresap di dalam hati kami. Dan kami boleh menghidupi kasih Allah yang begitu besar itu untuk taat dan lebih lagi mengasihi Allah. Begitu juga bagaimana kami juga boleh mengasihi sesama kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan melalui firman Tuhan hari ini kami boleh menyambut Natal dengan hati terbuka, menerima Kristus di dalam hati kami. Dan biarlah di tengah-tengah masa pandemik ini, Natal dapat kita rasakan secara spesial karena Kristus lahir untuk menunjukkan kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah kehidupan kami, pimpinlah keluarga kami, pimpinlah studi kami, bahkan pekerjaan kedua orang tua kami. Berkatilah kami ya Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit dan mara bahaya yang dapat menyakiti hati kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan padamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Teman-teman bisa transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar teman-teman semua. Mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja
Shalom teman-teman PRMI. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dan sekarang saatnya kita mendengarkan warta. Yang pertama adalah kita mau mengucapkan terima kasih buat Cuantau Budi Huang yang telah menyampaikan firman Tuhan, renungan yang begitu indah mengingatkan kita kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita juga mau bersama-sama berterima kasih untuk setiap pelayan-pelayan yang Tuhan sudah utus untuk melayani baik di area mimbar maupun juga yang ada di bawah mimbar. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang telah teman-teman kerjakan. Dan yang kedua, teman-teman Cistela ingin menyampaikan pengumuman bahwa minggu depan kita akan ada Natal dan HUT PRMI. Ada yang tahu HUT PRMI yang keberapa? Teman-teman, usia PRMI sudah ke-41 tahun. Tahun ini kita akan rayakan sama-sama. Dan itu bukan usia yang kita bilang remaja gitu ya. 41 tahun usia dewasa madya atau menengah. Dan teman-teman, kita berharap lewat usia ke-41 tahun ini, tema minggu depan akan menolong kita untuk benar-benar menghidupi tema yang disampaikan oleh Pastor Sidney Muhede, yaitu Light in the Dark. Bagaimana teman-teman di usia remaja itu bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ataupun kesuraman di dalam dunia pada masa ini. Nah teman-teman, jangan hanya join sendiri, tetapi juga ajakin teman-teman kalian untuk bisa melihat dan mengikuti ibadah pada minggu depan jam 8 di channel YouTube PRMI. Kemudian ada yang pengumuman ketiga, bukan hanya ada Natal PRMI, tetapi kita juga akan bergabung dengan Natal umum. Tanggal 24 Desember itu ibadah Natal, ibadah malam Natal itu akan diadakan di channel GMI Immanuel. Ingat ya teman-teman, bukan di channel PRMI, tetapi di channel GMI Immanuel. Nah teman-teman bisa ikut ini karena semuanya diselenggarakan dalam bahasa Indonesia secara full, tidak diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, khusus untuk tanggal 24 Desember. Nah teman-teman, kita juga mau bersukacita bersama-sama dengan para malaikat di surga yang menyaksikan hari ini nanti jam 10.30 ada banyak teman-teman kita yang dibaptis, khususnya teman-teman praremaja, khususnya teman-teman dari PRMI itu dibaptis, ada Aileen, ada Daniel, ada Yasutaka, lalu kemudian yang mengaku CD itu ada Karen, ada Elvia, Felicia Kurnia, Frederick, James, Pinehas, Stephen Wijaya, dan Tadeus. Teman-teman dapat saksikan nama-nama mereka di layar LCD dan teman-teman bisa menghubungi mereka untuk mengucapkan selamat. Cistela mewakili setiap pengurus maupun juga PRMI secara keseluruhan. Selamat untuk teman-teman yang sudah dibaptis atau mengaku CD percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang terus menambahkan dan menumbuhkan iman teman-teman serta kecintaan kalian kepada Tuhan dan gereja Tuhan terkhusus di PRMI. Nah teman-teman, kita mau tundukkan kepala, kita mau akhiri ibadah PRMI pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani bulan Desember. Kami bersyukur Tuhan untuk ujian-ujian sekolah yang setahap demi setahap telah Tuhan tolong sehingga teman-teman PRMI dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur juga kalau pada hari ini ada teman-teman, saudara-saudara seiman kami yang boleh dibaptis ataupun juga mengaku CD, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang boleh terus tumbuhkan iman mereka kepada Tuhan, kecintaan mereka kepada Tuhan dan gereja Tuhan secara khusus di PRMI. Kami mau berdoa Tuhan, mau menyerahkan apa yang menjadi pergumulan teman-teman secara keseluruhan di bulan Desember ini, memasuki Natal-Natal, biarlah setiap anak-anak Tuhan sungguh-sungguh boleh merasakan betapa Tuhan menolong dan menyertai untuk mereka kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang bukan hanya omongan doang ataupun omdo, tetapi sungguh-sungguh nyata Tuhan Yesus mau hadir ke dalam dunia. Tuhan tolong setiap kami untuk kembali merasakan Natal ini, memperingatinya di dalam suasana yang mungkin kami berharap ini kami lakukan sekali di dalam hidup kami secara online. Kami rindu ya Tuhan ibadah Natal tahun-tahun yang akan datang itu dapat kami lakukan bersama-sama di dalam gedung gereja kembali. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan utus untuk melayani, berpartisipasi di dalam kebaktian ataupun perayaan Natal. Tuhan yang boleh pimpin mereka satu persatu untuk dapat menunaikan tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada mereka dengan sebaik-baiknya.
Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman PRMI secara keseluruhan yang memasuki libur akhir tahun bersama dengan keluarga. Tuhan berikan hikmat bijaksana supaya boleh melakukan dan menikmati libur akhir tahun bersama-sama dengan setiap anggota keluarga dengan penuh sukacita walaupun ada banyak kendala khususnya di tengah-tengah pandemi kali ini. Kami berdoa Tuhan Kau yang boleh memberikan hikmat bijaksana menjelang akhir tahun, teman-teman PRMI tetap bersemangat untuk menjaga protokol kesehatan bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan yang boleh tolong supaya pandemi ini boleh segera berlalu dan Tuhan yang boleh terus berikan penjagaan, perlindungan, kesehatan yang cukup bagi setiap teman-teman PRMI dan keluarga masing-masing. Tuhan ada banyak pokok-pokok doa yang ingin kami naikkan tetapi karena keterbatasan waktu dan tempat kami menyadari ya Tuhan bahwa kami perlu berlutut di rumah kami masing-masing mengambil waktu untuk berdoa di jam-jam doa pribadi kami. Tuhan doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu semata. Biarlah Tuhan doa ini kami boleh akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah PRMI selesai. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu teduh. Sampai jumpa di channel PRMI minggu depan jam 8. Tuhan Yesus memberkati.